dengan biasa untuk mengenai saksi. Gunakan baik-baik. Terima kasih. Saudara saksi, tadi saudara saksi ada 2 bulan tinggal bersama terdakwa ya, kira-kira 2 bulan. Apa saksi juga kenal Ipon? Tidak kenal. Ya. Istri? Tidak. Tidak kenal. Yang saya kembali kepada tanggal 15 yang tadi saudara saksi mengetahui ini cerita bahwa dipukuli mama, gitu ya. Apa saksi pernah bercerita pada usianya atau Handoko atau kepada orang lain? Ya, benar. Ya, pernah bercerita. Ya. Cerita kepada siapa? Sama Bu Susi. Bu Susi. Ya. Apa yang saudara ceritakan? Waktu itu saya cerita sama Bu Susi kalau saya melihat Angelin berdarah telinganya sama hidungnya. Berdarah telinganya sama hidungnya. Ya. Pada saat saksi melihat hidungnya berdarah itu, apakah saksi juga melihat gigi-giginya masih utuh atau tidak? Nampak atau bagaimana? Nggak kelihatan giginya waktu itu. Nggak kelihatan. Ya. Saudara saksi tadi menjelaskan tentang pekerjaan Angelin, yaitu bekas barang ayam, ngepel, kemudian membersihkan bersih di lantai 2. Itu atas kemauannya Angelin sendiri atau bagaimana? Dari Bu Margaret sendiri yang menyuruh. Disuruh. Iya. Jadi Angelin itu disuruh Bu Margaret lakukan. Iya. Apakah Angelin pada saat melakukan itu dengan senang hati atau bagaimana? Tidak, kalau Angelin sering nangis kalau lagi ngepel, nangis saja. Kalau lagi ngepel saya nangis. Iya. Nangis kenapa? Nggak tahu karena saya nanya anaknya ngepel aja waktu itu. Ya. Ya. Apakah Angelin itu sering membantah pada ibunya? Kalau membantah nggak pernah dengar dia membantah. Nggak pernah dengar. Ya. Atau misalnya menyatakan sudah mama, kita lagi menyatakan sudah mama. Nggak pernah dengar kata sudah, ya hanya bekerja ya. Bekerja saja. Apakah saudara terdakwa ini sering memanggil Angelin? Nggak pernah manggil. Nggak memanggil kalau dia kelihatan sebagai Angelin, jadi apa? Berteriak-teriak. Kalau dari Margaret ya sering dipanggil teriak Angelin. Oh, terdakwa ini sering teriak. Iya. Iya. Kapan itu kalau dipanggil? Atau pada saat apa dia dipanggil? Malam, kadang siang. Pada malam dan siang Ya. dia panggil. Kalau Angelin lagi bekerja, kadang dipanggil disuruh ke kamar, dipanggil disuruh kerja. Gitu. Apakah Angelin juga bermain-main bersama teman-temannya di? Kalau korban nggak pernah main kemana-mana di wilayah itu, di dalam kamar. Di wilayah dalam saja. Ya. Wilayah luar tidak pernah main. Ya. Bertetangga itu dengan teman-temannya. Nggak pernah keluar. Tadi saudara sampaikan terdakwa Angelin ini disuruh, kemudian ditanya bagaimana dengan makannya, saudara tidak tahu. Ya. Kalau saudara sendiri makannya siapa yang ngasih makan? Dari Bu Margaret sendiri yang kasih makan waktu itu. Berapa kali saudara kasih makan? Malam aja, malam. Kadang kalau makan Bu Margaret yang beli. Enggak. Saksi ini dikasih makan malam hari saja sama ibu. Nggak dibeli beras itu masak sendiri. Oh, diberikan beras. Saksi yang masak sendiri. Ya. Kembali pada setelah kehilangan tanggal 15 tidak. Ya. Pada saat tanggal 15 itu kan saudara tadi jelaskan sempat bertukar SIM HP atau dipinjam apa? Ya. Dipinjam
HP-nya SIM-nya dipakai. SIM saudara dipakai. Ya. Terdakwa. Ya. Tadi saudara bilang bahwa karena tidak ada pulsa. Ya. Itu yang menyampaikan itu terdakwa atau saudara sendiri memang tahu kalau HP-nya tidak ada pulsa? Ibunya sendiri yang bilang kalau kartumu nggak ada pulsanya, pinjam kartumu. Nah, pinjam kartu saksi itu dipakai untuk apa? Pakai nelpon orang yang sering gangguin dia lewat SMS kan. Oh, sering Ya. gangguin dia lewat SMS. Ya. Apakah saksi tahu kalau dia itu orang yang katanya tadi mobil itu orang yang gangguin SMS itu? SMS-nya sendiri tahu atau juga terdakwa kepada saksi atau dicerita saja? Diceritain aja. Diceritain saja. Ya. Kapan pinjam SIM itu dilakukan? Tanggal 16 kalau pada setelah kejadiannya malam. Malam hari. Ya, malam. Apakah setelah saudara lapor ke polsek atau saudara lapor ke polsek atau sebelumnya? Yang sebelum Margaret lapor ke Liang Adam. Sebelum lapor ke polsek. Ya. Apakah saksi tahu memang selama ini terdakwa ini ada yang ngancam? Ya, kalau dari Margaret saya nggak tahu sendiri, saya aja dia nggak tahu. Ya, artinya hanya diceritakan oleh terdakwa bahwa dia pernah diancam, tapi saudara sendiri nggak tahu kalau pernah diancam. Nggak tahu. Nggak tahu, hanya diberitahu saja gitu. Iya. Apakah saat itu di depan saudara terdakwa ini menelpon orang yang mengancam tadi? Ya. Apakah ketika pinjam SIM nomor tadi, mobil phone, apakah saat itu juga terdakwa ini menelpon? Nggak tahu. Saudara nggak tahu? Ya. Apakah jadi nelpon atau tidak, saudara tahu? Nggak tahu gitu yang dia pinjam kartu aja. Pinjam kartu terus tidak dipasang di situ atau dibawa ke kamar? Nah, langsung dipasang ke HP-nya. Langsung dipasang. Iya. Nah, waktu itu langsung nelpon atau tidak? Enggak. Tidak nelpon. Ya. Pada saat tanggal 16 itu, apakah saksi juga pernah diinterogasi dalam kegiatan ini? Ya. Diinterogasi sama polisi tentang hilangnya Angelin, kemana Angelin hilang terakhir di mana? Apakah pernah ditanya lagi? Ditanyain pada saat di Jalan Sedat Malam. Di Jalan Sedat Malam. Di jalan Sedat Malam? Ya. Ditanya sama polisi? Ya. Apakah pernah ditanya khusus atau diinterogasi dibawa ke polsek itu pernah? Waktu itu ditanya hanya pertanyaannya sebentar aja. Jadi hilangnya di mana itu aja katanya. Dibuatnya berita acara? Ya dibuatnya di berita aja. Dibuatnya berita acara? Ya. Ditulis aja pakai Oh, pulpen. ditulis saja? Ya. Saudara tanda tangan nggak? Itu. Tanda tangan. Tanda tangan? Ya. Jadi tulis tangan gitu? Ya. Apakah saat itu polisi juga pernah menuduh saudara pada saat hilangnya dulu terungkap itu menuduh saudara yang menculik atau bagaimana? Kalau waktu itu ya yang adanya hanya pertanyaan itu aja. Setiap hari mereka bertanya hilangnya Angelin di mana itu aja. Kadang saya tinggalin aja kerja. Ya. Selama tanggal 16 sampai tanggal 26 saudara. Tadi kan saudara cerita bahwa itu ramai di mana 2 hari setelah hilang itu ada ramai. Apakah juga petugas bisa masuk ke dalam ruangan atau dalam pekarangan terdakwa ini dengan bebas? Mohon izin kalau petugas nggak bisa masuk karena pintunya selalu dikunci. Pintunya selalu dikunci. Iya. Pintunya petugas di luar aja. Saudara selama 2 bulan ini apakah pernah melihat terdakwa menjual ayam-ayamnya? Kalau jumlah ayamnya nggak tahu. Penjual ayam? nggak pernah. Nggak pernah lihat? Ya. Dari
banyak ya. Langsung kepada saudara saksi ya. Saudara saksi tadi sudah menjelaskan saat melihat Angelin dibetulkan sampai dengan menguburkannya. Ada di situ perintah terdakwa yang saudara saksi laksanakan, ada yang juga saksi tolak. Saudara laksanakan diantaranya mengambil kain, membungkus, mengubur. Yang Anda tolak adalah menyulut dengan rokok, kemudian memperkosa. Saudara tolak. Apa sebetulnya alasan saudara untuk menuruti perintah terdakwa yang kemudian saudara laksanakan, dan alasan saudara menolak sebagian perintah dari terdakwa? Apa alasannya? Mohon izin yang mulia, karena waktu itu saya ketakutan. Anda saya ikuti maunya bos saya tinggalnya di mana, sedangkan saya keluarga nggak ada di sini. Ketakutan saudara itu ketakutan karena panik melihat Angelin yang sudah tidak bergerak, atau ketakutan ada ancaman, ada kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa? Ya, saya juga ketakutan karena saya berpikir saya juga pasti takutnya terjadi yang sama dengan korban. Pada saat itu juga ya saya dipaksa untuk menyetubuhi, saya nggak mau. Alasannya sama, saudara juga takut nanti juga diperlakukan sama seperti korban Angelin itu. Kalau alasannya yang pemerkosaan, saya nggak berani karena orang mati. Biarpun orang hidup, saya nggak berani karena anak bawah umur. Betul. Saudara tidak mau melaksanakan untuk memperkosa, tapi posisi Anda waktu itu sudah celana sudah saudara lepas. Ya, pada waktu itu dipaksa saya keluar, bukannya lepas, celana masih di badan. Saya masuk di kamar saya, ganti celana. Kenapa Anda kemudian disuruh memperkosa, saudara tidak mau? Saudara ke kamar, terus saudara ganti celana. Karena pada saat itu saya dipaksa memperkosa, saya mau, saya kembali ke kamar, ganti celana, saya kembali lagi membawa celana itu. Membawa celana itu meletakkan di tubuhnya korban, dan Bu Margaret langsung menarik ini, dibuang itu di tubuhnya korban. Apa alasannya kemudian saudara meletakkan atau saudara campurkan antara pakaian yang celana yang saudara pakai tadi di tubuh korban? Mohon izin yang mulia, karena waktu itu ya celana itu juga ya udah bagian dari itu ya terpaksa saya taruh dan semuanya gitu. Bagian dari itu bagian dari apa? Karena waktu itu ya pada saat saya angkat korban, celana itu ada darahnya juga yang mulia. Ada darahnya juga, karena ada darahnya juga sehingga itu saudara lepas dan saudara campurkan itu. Saya berpikir ya lebih baik saya taruh aja celana itu. Lebih baik saudara taruh saja hubungan itu. Namun pada saat saya masuk kembali ke kamar Margaret juga langsung menarik celananya, masukkan, melempar itu di badan korban. Langsung, berarti siapa yang mau meletakkan itu bersama-sama dengan korban? Saudara meletakkannya atau terdakwa yang kemudian meletakkannya? Dari Margaret. Terdakwa yang meletakkannya. Baik, tapi saudara sendiri memang merasakan yang berkaitan dengan itu, saudara sendiri juga merasa tidak nyaman. Siap. Baik. Kemudian ini kenapa? Apakah saudara saksi tahu alasan digugurkan? Kan ini Angelin sudah tidak berdaya, sudah dibungkus. Kenapa waktu itu harus kemudian digugurkan? Tidak dibawa ke tempat lain, dibuang atau dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Kenapa pilihannya adalah digugurkan?
mohon izin yang mulia, saya juga nggak tahu. Saudara tidak tahu. Ya, Yang perintah mengumpulkan dari Margaret. Margaret. Ya, Saudara tidak, apakah saudara tidak memilih tempat untuk mengumpulkannya, atau termasuk tempatnya juga yang menentukan terdakwa? mohon izin karena saya udah keadaan takut disuruh di situ digali tambah, saya terpaksa gali dengan. Oleh terdakwa lah yang menunjukkan Ya, tempatnya. ya. Kemudian saudara yang menggali. Ya, masih berkaitan dengan galian tadi. Waktu saudara gali, yakin saudara bahwa tanah itu kering? Kering. Kering. Apakah ada sebagian tanah yang kemudian saudara pindahkan dari tempat itu, yang kemudian sisa dari menguburkan tubuh Angelin, atau memang tanah yang saudara cangkul itu kemudian Angelin ditaruh dan kemudian diurutkan lagi semuanya? Ya, mohon izin mulia, kalau tanah itu yang bagian dicangkul itu tanah itu yang dicangkul. Berarti yang dicampur Ya. itu yang kemudian Ya. ditutupkan semuanya. Ya. Masih kelihatan berubah. Ya, kelihatan berubah. Masih ada Ya. kelihatan berubah. Ya. Kalau tanah tempat di mana jenazah Angelin itu dikuburkan, itu biasanya tempat apa di situ? Tempat dilakukan kegiatan apa? Di situ sering saya buat kandang ayam di situ yang sebelum kejadiannya. Di situ? Ya, di sebelahnya itu ada kandang bambu yang baru yang sebuah. Di sebelahnya. Ya. Nah, kalau pas di tempat itu, apakah itu tempat lalu lalang saudara kalau mengurusi ayam, atau tempat untuk lalu lalang untuk menjemur? Apakah itu tempat untuk buang sampah? Nah, di situ kalau saya bekerja di situ sering lewat, memang lubangnya udah ada. Dari lubangnya enggak terlalu begitu dalam, lubangnya udah ada. Tapi sering dilewati di situ. Ya, sering gitu. Bukan tempat sampah. Ya, waktu itu ibunya bilang tempat buang sampah. Ya, tapi bersih aja di situ, nggak pernah kotor. Bersih. Ya. Saudara tidak pernah membuang sampah. Ya. Tempat itu. Ya, kalau buang sampah di situ, ibunya yang melarang nggak boleh buang sampah di situ. Oh, terdakwa ini justru melarang buang Ya, sampah di situ. ya. Kalau buang sampah di mana? Kadangnya di depan aja buang sampah. Di depan. Ya, Buang sampah. dibakar. Kalau kemudian saudara saksi tadi cerita dari jam 12:30 mendengar dan melihat terdakwa ini membenturkan korban sampai kemudian rangkaian penguburan selesai 4:30. Ada orang lain tidak di rumah itu selain saudara dengan terdakwa? Mohon izin yang mulia, waktu itu cuma bertiga dengan korban pada saat siang. Cuma bertiga Ya. sama korban. Ya, Susiani dan Hardono tidak ada. ya tidak. Apakah jam-jam Kalau sekarang, apakah jam-jam antara jam 1:30 sampai jam 4:30 itu memang biasanya Hardono dan Susiani memang tidak ada di tempat? Ya, sedang bekerja. Sedang bekerja ya. Waktu saudara tadi menyampaikan bahwa Susiani waktu mau berangkat bilang ke saudara, Gus kerja dulu. Ya, Apakah Susiani waktu itu juga berpamitan sama terdakwanya? ya, pamitan juga sama Bu Margaret. Sempat dengar suaranya. Ya, Pamitan juga Ya. sama terdakwanya. karena pada saat itu saya lagi posisi nyuci botol. Saudara Ya, lagi kerja di belakang. Ya. Cuci botol Ya. saat Susiani pamitan Ya. kepada terdakwa. Apa yang dikatakan oleh Susiani waktu itu, waktu berpamitan sama terdakwa? Bu kerja dulu gitu aja. Bu kerja dulu. Ya, itu aja. Baik, setelah Susiani dan Handono pergi kerja, siapa yang menutup pintu gerbang? Yang menutup pintu gerbang
Waktu itu yang setelah pergi pintunya didorong aja. Pintunya Ya. didorong saja, pintunya tidak dikunci waktu itu. Ya. Tidak dikunci. Iya. Tidak dikunci. Nah, waktu Susiani dan Handono datang, tadi saudara katakan datang sekitar jam 5 sore. Susiani dan Handono langsung bisa membuka pintu depan. Iya. Iya, langsung bisa membuka pintu Ya. depan. Apakah pada saat Handono dan Susiani datang, saudara saat itu bersama dengan terdakwa ada di sekitar depan rumah? Ya, bersama Bu Margaret Di mana itu? di depan dapurnya Margaret. Di Yang depan dapurnya Margaret. ya, yang di pas di belakang mobil yang warna putih. Di belakang mobil yang warna putih. Ya. Nah, waktu saudara, entah itu suatu kebetulan atau tidak, tetapi saat Handono dan Susiani datang, saudara pada saat itu bersama-sama dengan terdakwa ini. Apakah sempat ada pembicaraan antara saudara dengan terdakwa pada saat itu? Nah, waktu itu saya lagi memberi makan anjing. Waktu itu saudara baru mau memberi makan anjing. Ya. Terus apa yang dikatakan oleh terdakwa pada saudara? Pada saat itu lagi tukaran kartu, lagi minjaman kartu Bu Margaret waktu itu. Saat itulah Ya, ya. kartu terjadi. Ada yang dikatakan sehubungan dengan tadi habis Ya. kerja besar ini, kerja besar menguburkan jenazah Evelyn. Tidak ada hal-hal pembicaraan yang menyangkut dengan Evelyn. Yang setelah dikubur itu Ibu Margaretnya meminta saya berpura-pura menanyai Ibu Susi. Setelah dikubur, Ya. selesai nih, saudara diperintah oleh terdakwa Ya. untuk menanyai Bu Susi. Ya. Menanyai Bu Susi bagaimana? Pada saat itu ibunya bilang kamu berpura-pura menanyai Angelin. Itu. Angelin di mana? Bilangnya Angelin di mana? Kamu berpura-pura Ya. menanyakan Evelyn di mana? Saat terdakwa ini mengatakan hal seperti itu kepada saudara, itu ada di mana saudara? Pada saat itu masih di depan pintu kamarnya. Di depan, ya, depan pintu kamar. Pada saat yang setelah penguburan itu, saya kembali di kamar. Ibu Margaret mendatangi di kamar saya, di depan pintu kamar saya. Di depan pintu kamarnya. Ya. Apakah ini kan saudara tahu hanya pada saat terdakwa ini menyuruh kepada saudara untuk menanyakan kepada Bu Susiani tentang Evelyn ada di mana? Apakah saudara juga diperintahkan oleh terdakwa atau diberitahu oleh terdakwa kalau nanti ditanya orang siapapun itu, kamu bilang Evelyn tidak atau Evelyn tidak ada? Ya. Iya, bagaimana? Ya, waktu itu juga ibunya bilang kalau sampai kamu buka rahasia ini, kamu akan dibunuh orang-orang dan jangan sampai kamu beritahu siapa-siapa. Gitu. Ya, ini kan tadi sudah saudara katakan itu, Ya. tapi kan terdakwa melarang kepada saudara untuk memberitahu rahasia itu, Ya. agar itu menjadi rahasia antara terdakwa dengan saudara. Tapi kapan? Apakah terdakwa ini juga memerintahkan saudara kepada semua orang yang menanyakan di mana Evelyn, saudara jawab, atau justru saudara disuruh untuk bertanya kemana-mana atau menyatakan Evelyn tidak? Waktu itu saya disuruh menanyai di mana keberadaan Angelin itu. Suruh menanya Ya. di mana saja saudara? Ya, pada saat itu ibunya bilang kamu berpura-pura, bilang aja Angelinnya hilangnya di mana dan di mana gitu aja.
apakah pada saat saudara bertemu dengan Susiani dan Nandoro waktu itu, Ibu Susiani juga menyarankan untuk menanyakan ke tetangga atau melapor polisi? Pernah ada seperti itu? Kalau waktu itu ada juga dari posisi yang bilang coba tanya aja di tetangga sebelah gitu aja terusnya. Bu Susiani ada seperti itu juga. Ya. Terus apa reaksi saudara dan terdakwa pada saat Bu Susiani menyatakan coba tanyakan kepada tetangga sebelah? Aku jawab iya. Saudara jawab iya. Ya. Apakah kemudian saudara dan terdakwa juga mencari tetangga? Ya, sempat keluar juga di luar. Sempat keluar juga Ya, saudara. sekali. Saudara sendirian atau saudara dengan Dan tetangga? sama Bu Margaret juga. Saudara sama Bu Margaret Ya. keluar juga. Ya. Nah, ini maksud keluar saudara itu apa? Sedangkan untuk memikirkan atau mengetahui di mana itu saudara sudah tahu. Kenapa saudara juga kemudian harus keluar bersama dengan terdakwa? Waktu itu ibu yang meminta saya, ayo kita keluar di luar, kita berpura-pura tanya aja di sana gitu. Ibunya sendiri yang ajak saya keluar di luar, berpura-pura menanya lagi tetangga yang di sebelah. Terdakwa juga yang Ya. mengatakan kepada saudara, kita berpura-pura bertanya ke tetangga. Ya, waktu itu ibunya bilang, ayo itu saja ke sana gitu. Ibunya sampai sana bertanya, nggak lihat Anjani tadi gitu aja ibunya. Siapa yang kemudian bertanya? Ada tetangga di sebelah yang punya warung. Ya. Ya. Nggak lihat anak kecil, nggak lihat Anjani. Yang bertanya mengenai keberadaan Angelin kepada tetangga atau yang saudara barusan sebutkan yang jualan itu saudara atau terdakwa yang bertanya? Bu Margaret sendiri. Bu Margaret sendiri. Apakah saudara juga bertanya-tanya juga? Tidak, diam aja. Tidak, saudara diam saja. Tapi saudara mengikuti terdakwa. Ya. Baik. Kemudian saudara sampai tadi berdasarkan keterangan saudara sampai ke pengadilan bahwa kalau saudara tidak menuruti, saudara akan bisa diperlakukan seperti korban Angelin. Nah, yang ingin saya tahu, kenapa saudara sampai berpikiran seperti itu? Apakah saudara berdasar pemikiran saudara sampai segini? Karena pada saat itu saya juga posisi udah ketakutan dan melihat korban ada posisi mata terbuka, itu tambah ketakutan aku. Apakah saudara pada saat melaksanakan pekerjaan saudara sering dimarahi juga oleh terdakwa? Enggak. Tidak. Apakah saudara juga sering diancam atau ditakut-takuti oleh terdakwa saat saudara bekerja di sana? Kalau ancaman yang pada saat dibenturkan sama yang setelah pengukuran itu, dan setelah saya pindah juga ada ancaman. Ya, setelah itu baru ada rasa saudara terancam. Ya. Baik, kemudian saudara juga di persidangan ini tadi menyatakan saudara takut diancam oleh terdakwa atau orang-orang terdakwa. Ini ada tambahan atau orang-orang terdakwa. Apakah saudara pernah kenal atau saudara pernah tahu atau saudara pernah bermasalah dengan orang yang saudara anggap sebagai orang-orang terdakwa ini? Nggak kenal juga siapa orang-orang itu, hanya diancam. Saudara tidak pernah tahu, Ya. tapi berdasarkan ancaman itu Ya. saudara
meyakini kalau itu ada. Ya. Orang itu. Nah, kalau kemudian saudara saksi menyatakan tidak pernah bertemu dengan atau berurusan dengan orang-orang terdakwa, atau tadi saudara takut dengan terdakwa, lalu apakah ketakutan ini yang saudara saksi rasakan ya, ketakutan saudara itu kepada terdakwa ini atas ancaman-ancamannya, atau ketakutan karena panik melihat Angelina sudah mati? Waktu itu ketakutan karena panik dan ancamannya juga. Termasuk ancaman itu Ya. pun saudara Ya. tetap paniknya. Ya. Nah, saat kemudian selesai mengumpulkan, kan saudara saksi juga tadi menyatakan tanggal 15 saksi melihat ada darah yang sudah mengering di telinga, kemudian di hidung darah, kemudian yang tanggal 16 sendiri saudara saksi menyatakan juga ada darah. Apakah darah itu tidak ada di sekitar tempat di kamarnya terdakwa atau di tempat-tempat lain? Mohon izin yang mulia, waktu itu pada tanggal 15 itu Angelin menggunakan tisu, dilap pakai tisu hidungnya sama telinganya. Itu. Dilap. Ya. Dilap. Apakah setelah atau pada saat kemudian saudara rangkaian sampai mengumpulkan Angelin, saudara juga diperintahkan untuk membersihkan kamar-kamar, membersihkan ruang lain yang ada bekas darah? Enggak. Kalau pada saat itu besoknya baru saja lantainya bersih. Enggak tahu siapa yang ngepel itu. Saudara tidak pernah disuruh membersihkan, Ya. tetapi yang saudara tahu esoknya sudah bersih. Ya, katanya bersih. Di mana yang sudah bersih? Yang di depan kamarnya Bu Margaret. Depan kamarnya Bu Ya. Margaret. Saudara tidak tahu siapa yang membersihkannya. Kalau yang di depan kamarnya Bu Margaret, ibunya sendiri yang membersihkan. Kalau yang di dalamnya nggak tahu siapa yang membersihkan, karena nggak kelihatan. Nah, yang saudara saksi tahu di depan atau di sekitar kamar terdakwa itu bersih, itu pada saat pagi hari atau siang hari, satu hari setelah kejadian sore harinya. Sore hari ya. Kalau pada saat pagi hari saudara lihat bagaimana? Kalau pagi bersih juga pagi. Pagi juga sudah bersih. Ya, nggak terlalu perhatikan itu, lihat bersihnya. Setelah sore baru saya lihat udah bersih semua. Sudah bersih semua. Ya. Saudara saksi tidak tahu siapa yang membersihkan itu. Kalau yang di depan kamarnya Bu Margaret, ibunya sendiri yang membersihkan. Kalau yang di depan kamarnya Ya. terdakwa Ibu Margaret sendiri yang membersihkan. Ya, Kalau yang di dalam kamar saudara tidak tahu. nggak tahu. Saudara tidak tahu. Apakah saudara pernah melihat bercak-bercak darah yang ada di sekitar kamar terdakwa? Mohon izin yang mulia, pada saat itu yang setelah dibenturkan kepalanya memang ada darah di lantai. Memang ada. Ya, ya. Nah, darah di lantai itu apakah juga darah yang ada di tangan saudara? Yang dari tangan saya sendiri, yang pada saat itu saya angkat gini kepalanya, nggak tahu bukannya dari mana, tapi ada darah di tangan saya. Tapi saudara tidak tahu luka yang kemudian mengeluarkan darah itu, Ya. saudara tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Baik, selain
selain yang kemudian saudara lihat sendiri pada saat kejadian saudara angkat tangan saudara pun terkena darah dari Angelin dan ada di lantai juga. Ada tempat lain yang saudara saksi pernah lihat bercak darah di kamar terdakwa atau di sekitar kamar terdakwa? Mohon izin, kalau di kamarnya Margaret nggak pernah masuk, pertama kali itu masuk. Pertama kali itu ya. Apakah setelah saudara rangkaian itu sampai mengubur, saudara kemudian pernah masuk lagi nggak ke kamar terdakwa? Pada itu yang setelah itu nggak pernah lagi masuk di kamarnya Margaret. Tidak pernah Ya. lagi masuk ke kamar Ya. Margaret. Kemudian saudara saksi sebelum tanggal 10 Juni 2015 saudara dijemput dan dibawa ke Polresta. Pernah nggak saudara kemudian diinterogasi juga selain yang di Polsek tadi? Kalau dari kepolisian di sana setiap hari mereka ke sana. Hampir setiap hari, kadang saya tidak bekerja. Hampir setiap hari Ya. saudara didatangi polisi. Ya. Di mana saja saudara didatangi? Kadang di tempat kerja, terus di kos. Nah, saudara didatangi polisi itu sejak saudara masih tinggal di Sekar Malam sampai tanggal 26 itu, atau setelah saudara keluar dari Sekar Malam? Berapa? Setelah itu saya udah di Sesetan. Setelah saudara berada di Sesetan, saudara sering Ya, sering didatangi petugas. didatangi Ya. petugas. Apa saja yang kemudian ditanyakan oleh petugas pada saudara kalau hampir setiap hari saudara didatangi, baik itu di tempat kerja? Enggak ada pertanyaan, hanya mereka mendatang menjaga. Ya, bagaimana? Mereka mendatangi saya menjaga. Ya. Ya. Pada hari itu mereka dan saya juga diajak sama Pak Rayun kalau nggak salah di Renon di warung makan situ, mereka membawa situ. Diajak Pak Rayun, Ya. Terus diinterogasi di sana. diinterogasi di mana? Di Renon kalau nggak salah. Di Renon. Ya. Apa interogasi waktu itu? Di sana saya hanya dimarah-marahin, kamu nggak pelakunya, gitu, itu aja. Saudara ditanya, Ya. kamu nggak pelakunya? Dibilang, siapa pelaku sebenarnya? Kamu kan pelakunya, gitu saya di sana. Ya. Nah, ini waktu ditanya itu polisi menanyakan kamu pelakunya, siapa yang melakukan bukan kamu. Ini melakukan apa yang ditanyakan itu? Waktu itu saya, kamu nggak pelakunya yang menculikkan Jilid, digituin. Saya bilang, ya Pak, kok Pak ngomongnya segitu Pak, gitu. Karena di sana saya dimarahin terus waktu itu. Saudara gimana? Dan mereka bilang, atau Adi juga pelakunya, mereka bilang gitu, yang culik. Atau Adi juga yang bawa Angelin, mereka bilang gitu waktu itu yang di. Waktu itu saudara sama Adi. Ya, waktu itu dibilangin, jangan sampai Adi pelakunya, mereka bilang gitu, saya di Renon. Jadi saudara waktu itu dituduh sebagai orang Ya. yang menculik Angelin. Ya. Terus apa jawaban saudara? Saya jawab, Pak, buat apa saya menculik seorang anak kecil sedangkan saya punya adik juga seumuran korban, Angelina. Begitu. Nah, waktu itu ditanyakan kepada saudara, apakah juga selain meminta-minta anak sama ancaman juga? Waktu
waktu itu yang setelah bertanya itu mereka minta ayo pulang, ada telepon. Katanya ada telepon dari mana, gue bilang ada pulang, antar habis pulang mereka bilang gitu. Lama tidak saudara waktu itu diinterogasi? Enggak lama. Tidak lama. Ya. Kemudian ini saudara, kita kembali kepada sebetulnya tadi sudah banyak saudara saksi dijelaskan, tapi untuk menjelaskan 2 bulan selama saksi di sana masih kurang. Ya, termasuk bagaimana keseharian yang dilakukan oleh Angelin. Tadi saudara saksi sudah menyebutkan bahwa Angelin selain untuk memberi makan ayam, bersih-bersih dan mengepel. Saat kapan saudara melakukan pekerjaan atau Angelin melakukan pekerjaan itu bersama-sama saudara pada saat saudara ada bersama dengan terdakwa? Sekitar jam 6, jam 7 pagi. Jam 6, jam 7 pagi. Ya. Untuk apa? Untuk pekerjaan apa, saudara? Memberi makan ayam, anjing, kucing. Ada berapa banyak ayam? Nggak tahu ayamnya, banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Kalau anjing ada berapa? Anjing 6 kalau nggak salah, 5 kalau 5. Ada 5. Ya. Kalau kucing? Nggak tahu, kucing banyak. Banyak juga kucing. Untuk pekerjaan itu, saudara bersama Angelin yang melaksanakan. Iya. Bagaimana pembagian pekerjaan antara saudara dengan Angelin? Kalau Angelin memberi makan ayam yang kecil-kecil, terus sama ganti minumannya yang kecil-kecil. Apakah Angelin tidak karena sudah ada saudara, apakah Angelin bisa kemudian tidak melakukan kegiatan itu? Angelin kalau bekerja ya, kalau nggak dengan saya paling di kamar ibunya. Artinya begini, apakah Angelin ini tiap hari memang bekerja gitu? Iya, bekerja. Bekerja. Ya. Kalau Angelin tidak melaksanakan pekerjaan itu, apa sikap terdakwa, apa kemudian yang dilakukan oleh terdakwa? Dimarahin. Dimarahi. Ya. Dicubit. Ya? Dimarahin dan dicubit. Dimarahi dan dicubit. Ya. Berarti tiap hari juga Angelin harus melaksanakan tugas-tugas itu tadi. Ya. Ya. Selama saudara di sana, saudara tahu Angelin memang rutin. Ya, rutin. Ya. Kalau melakukan pekerjaan saudara dari mengurus ayam, mengurus anjing, mengurus kucing, butuh waktu berapa lama? Kalau waktu ya lama juga, nggak tahu. Kalau memberi makan ayam, anjing ya butuh waktu yang lama juga. Lama. Ya. Ini kan Angelin juga saudara saksi tahu Angelin sekolah tidak? Sekolah. Sekolahnya pagi atau siang? Siang. Siang. Bagaimana dengan sekolahnya Angelin kalau kemudian pagi juga dia bekerja? Pagi bekerja, siang sekolah. Pagi bekerja, siang sekolah. Ya. Apakah ada jeda waktu untuk Angelin bisa istirahat, untuk Angelin bisa bermain pada saat Angelin bekerja kemudian akan sekolah? Kalau waktu dan jamnya nggak tahu, kadang ya tiba-tiba nanti kalau nggak ada di dekat saya ya pasti udah mandi berangkat sekolah. Sudah berangkat Ya. sekolah. Ya. Nah, kemudian saudara saksi kan juga waktu di sana suruh apa saja sih tugas saksi itu sebenarnya? Di sana tugas saya
bagiannya membersih-bersih rumah, memberi makan ayam, bagian cuci botol, terus sama bagian bersih-bersih lantai 2. Bersih-bersih Ya. rumah. Ya, memberi makan ayam. Bersih rumah itu secara keseluruhan atau ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa saudara bersihkan? Ya, ada 3 di dalam kamarnya warga, dapur sama ruangan yang di bawah lantai 2. Ya. Ada 3 pengecualian tempat yang tidak boleh saudara bersihkan. Ya, 3. Untuk kamarnya terdakwa ini, Ya. dapur sama Kamar yang di bawah lantai 2 itu. kamar yang di bawah lantai 2. Ya, yang di ya. Dan ini saudara laksanakan. Ya. Baik. Kemudian siapa yang mengajari saudara itu untuk memberi makan ayam-ayam, memberi minum, membersihkan minum saudara? Dari pertama saya masuk kerja, dari ibu melihat sendiri yang minta saya. Tugasnya seperti itu. Oh, yang Ya. memberikan tugas Dari Margaret. Margaret. Kalau kemudian saudara saksi membersihkan, saudara saksi bersama Angelin itu membersihkan, mengganti air dan juga kemudian memberi makan ayam itu sehari berapa kali? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Waktunya Pagi, siang jam 1, sore jam 4. sore jam 4. Ya. Jadi kalau Angelin sekolah berarti yang jam 1 Angelin tidak ikut. Ya. Tapi setelah pulang sekolah, apakah Angelin kemudian langsung juga berurusan dengan ayam-ayam atau peliharaan terdakwa? Kalau dari korban, Angelina ini kalau pulang sekolah kadang belum ganti pakaian seragamnya udah bekerja. Kadang belum sempat ganti pakaian, Ya. sudah bekerja. Ya. Kerja. Apa saja pekerjaannya kalau Angelin sudah sore hari, sudah sepulang sekolah? Apakah hanya untuk pekerjaan mengurus ayam atau ada pekerjaan lain? Nyuci pakaiannya. Ya, Menyuci pakaiannya. mencuci pakaian, Pakaian seragamnya. mencuci pakaian seragamnya. Ya. Angelin sendiri Ya. yang mencuci. Ya. Saudara lihat sendiri. Ya, saya lihat sendiri. Ya. Kapan itu? Apakah selama saudara ada di bersama dengan terdakwa itu, saudara melihat Angelin mencuci pakaiannya sendiri, atau kadang-kadang saja itu dilakukan? Kalau mencuci kadang saya lihat, dan dari ibu sendiri saya dengar pada saat dimarahin. Bagaimana? Kadang saya lihat sendiri dia menyuci pakaian, dan dari ibunya sendiri saya dengar sendiri kalau Angelin harus cuci pakaiannya sendiri. Saudara sendiri Ya, kalau dimarahin. Ya. terdakwa menyuruh Angelin untuk mencuci baju sendiri. Ya. Begitu? Ya. Marah. Ya. Oh, baik. Apalagi kalau tadi saudara ceritakan Angelin juga bersih-bersih juga baik. Kalau bersih-bersih apa yang kemudian dilakukan Angelin tiap hari? Kalau dia lagi ngepel, saya minta dia, kamu cuci botol aja biar saya ngepel gitu aja. Saya suruh dia cuci botol, saya ngepel. Jadi kalau waktu Angelin lagi ngepel, saudara minta agar Angelin membersihkan botol saja, Ya. sementara saudara yang ngepel. Ya, tapi Angelin nggak mau. Tapi Angelin nggak mau. Ya. Kenapa Angelin nggak mau? Kalau mau takut mamanya marah. Takut mamanya Ya, marah. ya. Di mana tempat biasa Angelin ngepel? Di lantai 2.
di lantai 2. Ya. Apakah kalau Angelin tidak ngepel, saudara tahu terdakwa memang juga marah? Tidak. Kalau dari Bu Margaret, kalau si Angelin nggak ngebayar dimarahin itu. Iya, maksudnya begini, kalau Angelin itu tidak membayar, apakah terdakwa ini juga kemudian marah kepada Angelin? Iya, dimarahin itu. Dimarahin Iya, juga. dimarahin. Kalau mengepel, pekerjaan mengepel itu berapa lama waktu Angelin untuk mengepel? Kalau ngebel nggak lama, hanya disiram-siram air aja gitu. Disiram-siram Ya. air. Ya. Disiram terus kemudian dipel pakai alat pel atau Ada alat pel. alat pel, pakai Ya. alat pel. Nah, kalau bersih-bersih, apa pekerjaan yang dibebankan kepada Angelin untuk bersih-bersih yang diperintahkan oleh saudara? Kalau ngebel nggak tahu masalahnya apa, ya setahu saya anaknya diperintahin kerja aja gitu. Tahunya saudara, pokoknya Angelin itu diberikan pekerjaan oleh terdakwa. Iya. Kalau tidak dilaksanakan dimarahi oleh Iya. terdakwa. Nah, lalu saksi tahu tidak kalau kemudian terdakwa ini juga melaporkan hilangnya Angelin itu kepada pihak kepolisian? Pada saat sore itu yang datang siapa Ipon sama Bu Rohana, baru Bu Margaretnya pergi lapor ke yang adat katanya. Tapi saudara Gitu. saksi menyatakan saudara tidak kenal dengan Ipon. Iya. Saudara tidak tahu. Ya, yang setelah itu Iponnya datang itu baru benar. Oh, waktu Iya. Iponnya datang, saudara baru tahu. Ya, kalau Iponnya itu yang namanya Ipon. Saudara tahu dari mana itu namanya Ipon? Waktu itu dia datang, dia tanya mami, maminya mami siapa gitu. Oh mami gitu, oh di kamar mungkin. Bu Margaretnya, oh Ipon gitu ya, saya tahu. Dan Bu Susi juga nggak tahu, oh itu dari namanya Ipon. Gitu. Oh, saudara Iya. tahu dari terdakwa Iya. dan juga khususnya Iya. bahwa itu namanya Ipon. Iya. Waktu itu saudara sempat ketemu dengan Ipon. Ya ketemunya cuma sebentar, waktu itu Iponnya tanyain maminya aja. Cuma tanya Iya. Iponnya. Tidak ada perkataan pertanyaan lain dari Ipon kepada saudara. Tidak ada sama Ibu. Tidak ada. Waktu Apakah itu. saudara tahu kedatangan Ipon di sana itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Nah, setelah Ipon datang, apa yang terjadi pada saat itu? Setelah Ipon datang sama Bu Rohana waktu itu, mereka masuk di kamar, langsung masuk kamar aja. Ipon sama Bu Rohana datang, Ya. kemudian masuk kamar. Ya. Mereka datang bersamaan atau Bu Rohana duluan, Ipon belakangan? Duluan Bu Rohana. Duluan Bu Rohana, Ya. kemudian Ipon. Ipon. Ya. Mereka kemudian masuk kamar. Ya. Masuk kamar waktu itu saya sempat dengar pergi lapor ke yang adat katanya itu aja. Saudara sempat mendengar akan pergi lapor ke yang ada. Ya, itu aja. Siapa yang mengatakan demikian? Waktu itu saya mendengar dari Bu Margaret sama Ipon kalau nggak salah, waktu itu saya dengar suaranya. Sekarang ini kita pergi lapor ke yang adat gitu aja. Waktu Ya. ada perkataan itu, saudara ada di mana? Posisi ada di depan, posisi jalan mau menuju ke kamar. Terdakwa dengan Bu Rohana dan Ipon sudah keluar dari kamar waktu itu. Ya, posisi masuk kamar. Oh, posisi masuk kamar. Di dalam kamar, tapi saudara masih bisa mendengar pembicaraan. Tidak, masih di luar waktu itu mereka. Oh, masih di luar. Masih jalan mau ke kamar, saudara Ya. dengar ada pembicaraan Ya. oleh terdakwa. Nah, kemudian saat saudara
saksi melihat terdakwa Rohana dan Ipon masuk ke kamar, lama tidak itu? Nggak tahu lagi gitu yang mereka lihatnya ya sekitar lama lah sedikit sama. Setelah di kamar, apa yang kemudian saudara lihat? Setelah mereka di kamar, saya masuk di kamar aja. Ya di kamar. Tidak tahu mereka keluar lagi. Ya mereka keluar, saya lihat mereka keluar. Mereka keluar. Ya. Untuk keluar mana saudara tidak tahu. Yang setahu saya tadi yang saya dengar mereka bilang ke liang adat itu aja. Kekelian adat. Ya. Yang saudara dengar tadi. Ya. Ya. Nah, saudara tadi juga menyebut nama Bu Rohana. Ya. Ya. Kenal saudara sama Bu Rohana? Tidak. Pada saat itu yang dari Bu Susi sendiri yang beritahu itu namanya Rohana. Waktu itu Bu Susi yang mengatakan Ya. Bu Rohana. Ya yang pertama kali ketemu itu. Pertama kali ketemu Ya. malam itu Ya. sama Bu Rohana. Ya. Sebelumnya saudara tidak Yang pernah tahu Bu Rohana. pertama itu bahkan besoknya baru saya tahu kalau itu Bu Rohana. Besoknya. Oh, bahkan Ya. besoknya saudara baru tahu Ya. kalau itu Bu Rohana. Ya. Siapa yang menceritakan kalau Bu Susi sendiri. Bu Susi Ya. sendiri? Sebelum pada saat saudara bekerja di rumah terdakwa ini, sebelum hari itu saudara tidak pernah bertemu dengan Bu Rohana? Nggak pernah. Tidak pernah. Ya. Nah, saudara saksi, waktu saudara saksi bekerja bersama dengan terdakwa, apakah terdakwa sering menceritakan kepada saudara tentang kehidupannya, tentang masalah-masalah hidupnya kepada saudara saksi? Dengan Pernah tidak Ibu Margaret ini bercerita kepada saksi mengenai kehidupan pribadinya Margaret atau tentang kehidupannya, masalah-masalah yang dihadapinya? kurang ngerti ya. Pernah cerita nggak Ibu Margaret ini kepada saudara? Nggak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah bercerita tentang apapun kepada saudara. Ya kalau cerita apa nggak pernah sama. Tidak pernah. Ya. Jadi bagaimana kemudian hubungan saudara saksi dengan terdakwa ini tiap harinya? Bagaimana? Pertama saya kerja dari sana nggak terlalu begitu dekat dengan ibunya. Saya hanya bekerja aja. Saudara Ya disuruh bekerja, saya bekerja. Terus sekarang, apakah tadi saudara sudah sampaikan beberapa hal tentang Angelin pernah cerita kepada saudara? Nggak pernah bercerita tentang Angelin Ya. sama Bu Margaret. Tapi Angelin itu saat bercerita kepada saudara tentang pernah dipukul sama terdakwa ini, di mana Angelin itu saat itu bercerita kepada saudara? Pada saat ngepel Pada saat ngepel. ya sama yang tanggal 15. Pada saat Ya. dan pada saat tanggal 15 Ya. itu saudara cerita, Ya. si Angelin cerita kepada saudara. Ya. Di mana? Ceritanya di mana? Apakah Angelin datang kepada saudara di kamar saudara kemudian cerita? Beda, yang pada tanggal 15 itu ya anaknya menangis, yang jadi menangis di belakang itu di bawah lantai 2 di bawahnya tangga. Setelah menangis, setelah itu saya mau bekerja, dia Angelin menangis, saya tanya Angelin kenapa kamu menangis? Gitu. Saya samperin, ternyata Angelin ini telinganya berdarah sama hidungnya. Saya tanya, kenapa kamu telingamu berdarah? Dia aja anaknya, gak mau jawab. Lama baru dia jawab, Angelin kenapa kamu? Dipukuli mamaku gitu. Tiba-tiba dia ngomong itu, bangun lari dia di kamar. Nah, setahu saudara saksi ya,
Angelin ini pernah jauh tidak dari terdakwa? Jarak, dari segi jarak, pernah jauh dari terdakwa ini? Misalnya Angelin ini pergi keluar atau main sendiri jauh dari terdakwa, pernah tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah terdakwa ini sering memanggil Angelin kalau Angelin lama tidak ada bagiannya? Ya kalau manggil ya pasti dipanggil, marahin gitu. Kalau Angelin lagi di belakang, lagi habis makan ayam, dipanggil pasti ya dimarahin, dipanggil sambil dimarahin. Begitu. Ya. Saudara saksi tadi juga menyatakan bahwa kalau ada ayamnya yang hilang, Angelin sampai tidak boleh masuk ke kamar. Itu dilakukan setahu saksi ini untuk siang hari atau malam hari juga seperti itu. Malam. Malam hari Ya. yang saudara saksi Ya. tahu. Ya. Kalau siang hari nggak pernah tahu. Ya kalau siang ya dimarahin. Kalau malam itu ayamnya hilang, jadi nggak tidur di kamar, di luar aja. Ini saudara saksi menyatakan tadi ayamnya kan banyak. Ya. Kok tahu ada ayam yang hilang? Bagaimana tahu? Waktu itu kalau ayamnya hilang, ibunya kan marahnya teriak-teriak. Ibunya marahnya teriak-teriak. Jadi kedengaran si Angelin ini kalau sampai nggak dapat ayamnya, kalau nggak ada, nggak boleh tidur di kamar. Ya bagaimana tahu ayamnya hilang? Nggak tahu juga, ibunya pasti kalau dicek di dalam kandang itu ayamnya udah terhitung semua. Oh. Ya. Kalau sudah di kandang ayamnya Ya. sudah terhitung semua. Ya. Berapa ini apa? Kemudian dicek. Ya. Dicek. Kalau nggak ada, cari. Ya. Yang kalau misalnya ada ayam yang nggak ada ayam yang kemudian diketahui hilang oleh terdakwa, yang dipanggil oleh terdakwa saudara saksi atau si Angelin? Kalau ayamnya ada pasti ya dipanggil, saya dimarahin kenapa ayamnya bisa lepas gitu. Ya itu marahnya. Saudara juga dimarahin. Ya kemarin. Tapi saudara diperintahkan untuk cari nggak? Ya cari barang juga cari. Cari juga. Ya. Apakah Angelin juga saat itu juga kemudian ikut suruh mencari juga? Ya Angelin disuruh mencari juga. Terkadang anaknya diam aja, anaknya nggak banyak ngomong. Ya. Saudara saksi menyatakan Angelin itu orangnya anaknya diam, tidak Ya. banyak ngomong. Kalau dimarahin dia nangis aja. Kalau dimarahi dan menangis saja. Apakah pernah saudara saksi melihat Angelin itu berteriak sendirian? Enggak. Tidak pernah. Nah, saudara saksi, apakah pernah tahu bahwa di pagar depan rumah terdakwa ini ada tulisan terima kos-kosan dan jual ayam kampung? Ya ada. Ada, memang ada. Ya. Itu dipasang kapan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Saudara ada di tempat itu sudah ada tulisan. Ya sudah. Ada tulisan itu. Tapi saudara sampaikan saudara tidak tahu ada orang yang membeli ayam. Ya. Ya, tidak tahu. Tidak tahu. Saudara tahu ada yang pernah menukarkan ayam di sana? Ya. Ada pernah orang menukar ayam di rumah terdakwa di setiap malam? Enggak. Saudara tidak tahu. Baik. Ini masalah rokok. Tadi saudara diperintah untuk meninggalkan rokok. Ya kan? Ya. Itu saudara habiskan atau bagaimana? Habiskan, setelah saya habiskan saya buang. Enggak habis juga, hanya separuh aja. Separuh berarti agak lama mikirnya di
Ya posisi waktu itu merokoknya duduk, ibunya berdiri. Setelah merokok, saya lempar gitu, ibunya jangan gitu. Nah, ibunya mengambil dan menyusupnya bagian punggung kanan. Punggung kanan. Ya. Apa saat itu rokok itu juga bisa Pak? Ya. Rokok itu apakah juga bisa Kalau Isam nggak tahu, pada saat itu saya langsung lempar aja waktu itu. Ibunya bilang jangan, langsung diambil, gitu. Meminta saya menyuruh di bagian padanya sih. Bagian punggungnya. Bagian punggung. Ya. Pada saat saudara merokok itu, apa yang dilakukan oleh saudara? Pada saat itu posisi saya merokok aja dan Bu Margaret waktu itu ada di kasur. Apakah saat itu tangannya yang itu masih bergerak-gerak? Enggak gerak. Ya. Saudara saksi ya, untuk memastikan saja. Yang gerak itu tangannya mana? Tadi kan? Ini. Ya. Satu aja. Ya. Ya. Ini. Satu aja. Ini aja. Beda lagi. Ini aja. Ya. Satu apa dua? Satu beda gini. Ya. 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 Jadi maris. Ya. Pada saat dibanting. Ya. Terus mengenai tanggal 15, saudara Ya. melihat hidung Angelin sama telinganya Ya. mengeluarkan darah. Ya. Itu darahnya banyak apa sedikit? Kalau lihat dari darah banyak, mungkin karena tisunya banyak juga di lantai. Tisunya berdarah? Ya. Tisu juga banyak darahnya tisu. Tisunya sudah Ya. berdarah. Itu Ya. yang telinga kiri. Kiri sama kanan. Ketika saudara melihat ini sudah bekas-bekas darah, masih muncul darahnya. Waktu itu yang sebelah kanannya udah agak kering, tapi ini yang di lap ini masih darah. Oh, masih Ya, ada. sama hidungnya. Hidung. Di hidungnya bagaimana? Ya, hidungnya kering, ini bekas darah. Itu darah mimis. Kamu tahu saudara mimis? Tahu kalau ada? Ya, tahu. Kamu muncul itu. Ya, kalau darah mimisan tahu. Tahu, beda Ya. dengan darah mimisan. Ya, karena saya juga pernah alami darah mimisan. Ya, dia agak apa kalau darah mimisan? Enggak, Nggak terlalu. maksudnya darah itu kan saudara kan pernah lihat darah mimisan. Ya. Itu darah mimisan atau bukan? Kalau dari penglihatan saya nggak tahu, tapi saya tahunya ada darahnya. Oh, di sini juga Ya, darah. ya, dari kiri. Kiri kanan. Oh, gitu. Kalau kanannya kering di sini. Yang mana? Ya, yang sebelah kanannya Yang kering. sebelah kanan bekas kering di daun telinganya. Ya. Telinganya yang dilap tuh. Oh, masih di dalam. Ya. Yang kanan sudah begini. Ya. Yang kiri sudah dilap. Ya. Terus bekas tisu itu yang di lantai. Ya, banyak di tempat duduknya itu banyak di sini. Itu di luar kamar, di bawah tangga atau di Ya, dalam? yang pas di bawah tangga. Di bawah tangga. Ya, yang berhadapan dengan lemari di bawah tangga. Ya. Nah, sekarang mengenai ayam peliharaan yang terjawab. Ya. Saudara tadi menerangkan ayamnya banyak, Ya. tapi tidak tahu jumlahnya berapa ya. Ya. Apakah semua ayam itu dikandangkan atau dilihatkan? Tidak semua di kandang. Tidak semua. Ya. Ayam-ayam tertentu yang dikandangkan? Ya, yang tertentu yang dikandangkan. Maksudnya tertentu itu jenisnya apa yang besar ya? Yang besar sama yang ayam-ayam yang bertelur yang dikandangin. Terus yang dilihatkan apakah juga termasuk dilihatkan di kamar? Ya. Ya. Yang dilihatkan apakah juga masuk ke dalam rumah? Ya, masuk juga di kamar. Di lantai 2? Ya, tidur di lantai 2 juga ayam-ayamnya ada juga di lantai 2. Di atas tempat tidur itu ada ya? Ya, di kamar yang kedua ada ayam juga. Ayam. Apakah lantai itu juga yang harus dipel oleh Angeli? Ya, yang sebelahnya kandang ayam di lantai 2 itu yang sering dipel semuanya. Terus lantai ini lantai yang di lantai 2 apakah banyak juga kotoran ayam? Banyak yang di sekitar lorong-lorongnya. Banyak. Itu yang harus dipel Angeli? Ya. Itu bukan tugas saudara yang di lantai 2 untuk Kalau itu tugas saya, tapi korban sendiri si Angela itu disuruh sama ibunya ngepel. Kalau
kotoran ayam di lantai, Ya, ngepel kotoran ayam apa enggak? ngepel juga kotoran ayam. Kadang Kotoran ayam yang ngepel atau membersihkan lantai? kadang dia pakai ada kerikan yang dia pakai kerikan kecil yang dia pakai anjelin. Karena kotoran ayam atau karena kotor biasa? Kotoran ayam. Kotoran ayam Ya. juga. Nah, Terus yang di kamar atas itu ada ruangan khusus untuk ayam Ada yang di ujung, di ujung ya. ujungnya. Mengenai kerja lapor ke polisi, saudara tahu dengan siapa? Enggak tahu yang melapor ke polisi. Yang mulia, ada beberapa barang bukti yang masih kita ingin perlihatkan kepada terdakwa, kepada saksi. Ada evidence lain. Saudara saksi tahu ini ember dan kayu ini. Ya, yang di, Yang saudara saksi tahu yang mana? yang biru sama warna pink, Biru mana biru? yang paling atas. Paling atas. Ya, Hijau. ya, Hijau. Hijau terus sama yang warna pink, warna yang paling bawah yang besar. paling bawah. Ya, Kalau yang hijau ini saudara saksi tahu untuk apa ini? yang sering dipakai untuk makanan ayam. Siapa yang sering pakai ini? Saya sama korban juga. Kadang korban diseret-seret itu kalau ada makanan ayam. Korban diseret-seret. Ya. Korban biasanya pakai yang dari mana? Biasanya pakai yang warna hijau. Pakai yang mana? Iya. Ini tempat apa? Tempat air atau Makanan. makanannya? Ya. Tempat makanannya. Korban kalau bawa ini juga penuh? Enggak Enggak. penuh. Tidak penuh. Ya. Tidak penuh pun diseret-seret. Ya, Ya. Kalau ini enggak tahu. nggak tahu saudara. Nah ini juga ada dua parang ini saudara tahu? Enggak tahu. Saudara tidak tahu Ya. dua parang ini. Baik, kalau tas itu tas sekolah itu saudara tahu? Ya, tahu. Itu apa? Tasnya korban. Tas sekolah. Tas sekolahnya Angelin. Ya. Kemudian satu lagi yang menjadi pertanyaan untuk saksi ini. Kalau saudara saksi ya, untuk di dekat tempat Angelin dikuburkan, itu ada air yang mengalir menuju tempat dikuburkannya enggak? Enggak. Tidak ada. Ya. Ada air buangan yang masuk ke dalam tempat di mana Angelin dikuburkan enggak? Enggak. Tidak ada. Ya. Apakah di situ dekat dengan sumber air? Apakah itu keran atau sumur? Enggak. Enggak. Ya. Tidak ada. Di mana ada keran? Di depan pintu lantai 2. Depan pintu lantai. Ya, yang di bawahnya lantai. Berapa meter itu jarak antara keran air dengan tempat di mana Angelin dikuburkan? Enggak tahu meteran. juga nanti kita apa itu? Ada satu pertanyaan. Apakah ada selang yang bisa menghubungkan antara keran air Enggak ada. dengan tempat di mana Angelin itu dikuburkan? Ada nggak selang? Ada, kalau selang di situ ada selang panjang. Ada selang panjang Ya, tapi di kamarnya Margaret. di kamarnya Ya, Margaret. depan kamarnya Bu Margaret kan ada selang panjang. Ada selang panjang. Ya. Selang panjang itu bisa nggak menghubungkan antara keran sumber air dengan tempat di mana Angelin dikuburkan? Nah, kalau selangnya nggak tahu nyampe atau tidak saya nggak tahu. Ya, Kalau selangnya nggak tahu nyampe atau tidak saya nggak tahu. saudara tidak Ya, tahu. yang pastinya selangnya panjang. Selamanya ada selang panjang, soal sampai dengan tidak dia tidak tahu. Ya. Itu aja ya.
Terima kasih. Tulisan terima kos-kosan sama juara ayam itu di mana sebenarnya? Posisinya di daerah mana? Di depan pintu gerbang yang besar. Yang terbakar itu. Ya. Silakan kalau belum terdapat. Baik, terima kasih majelis. Dari saya bisa langsung dan hanya menanyai masalah-masalah pokok aja. Saudara saksi, saudara saksi pernah diperiksa di polisi Ya. berapa kali? 2 kali. Saya ingatkan 6 kali sebagai Ya. saksi, 2 kali sebagai tersangka. Waktu Ya. diperiksa polisi didampingi penasihat hukum. Kalau yang waktu saya ditangkap kepolisian ya saya nggak tahu gitu diperiksa berapa. Kalau yang diinterogasi di luar ya 2 kali aja. Waktu di BAP di sini ada didampingi penasihat hukum. Saudara nggak tahu ya? Ya. Nggak tahu ada penasihat hukum atau tidak, nggak tahu ya? Ya. Tadi majelis juga sudah bilang, ini BAP yang sebegini banyak ini semua berubah-berubah. Bagaimana kita tahu mana yang benar? Dibandingkan juga dengan keterangan saudara itu. Coba terangkan kepada kami supaya kami tahu yang mana nih yang benar. Pada saat tanggal 10 Juni saya ditangkap. Pada saat itu saya tidak ada pertanyaan, saya dianiaya. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, saudara pernah bilang saudara yang membunuh, saudara yang memperkosa. Kemudian saudara bilang ibu terdakwa ini bermacam-macam berganti-ganti. Saya mau tahu nih yang sebenarnya mana sama yang saudara jelaskan di sini. Gampang kan bilangnya? Yang mana yang BAP yang benar? Bisa jawab nggak? Saya lupa bertanggal. Ya udah nggak apa-apa itu kan. Tadi saudara ini mengerti ya kalau ditanya dan disampaikan sama ketua majelis hakim, saudara dibilang begini, saudara jujurlah ya, Ya. jangan sampai 2 kali berbuat dosa. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Nggak, bukan siap, mengerti nggak? Ngerti. Gimana maksudnya? Ngerti nggak? Diingatkan sama ketua majelis yang terhormat, saudara jujur, jangan sampai 2 kali berbuat dosa. Ya. Maksudnya jangan sampai, bukan dituduh berbuat dosa. Tahu nggak artinya maksudnya apa? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, nanti saya jelaskan. Kalau penjelasan saya nggak benar, nanti saya dikoreksi sama majelis hakim. Saudara ngerti nggak waktu dibilang jangan sampai berdosa 2 kali? Ngerti nggak? Ya. Apa itu artinya? Yang berbohong. Bukan, kalau jangan berbohong ya jangan berbohong. Pemahaman dia begitu. Ya, saya jelaskan saudara saksi dengan pertanyaan saya nanti. Kalau saudara berbuat misalnya membunuh, memperkosa, saudara sudah berdosa itu sekali, nggak ngaku, berarti berbuat dosanya 2 kali. Jadi itu jangan diartikan. Pemahaman saya begitu. Saudara merasa salah apa tidak kan saudara ya? Ya betul. Salah. Kalau sudah salah, lurus saja. Siap. Supaya jangan disalah tafsirkan ya. Saya menginginkan saksi supaya lurus, bongkar semua. Iya. Jangan ada ditutupi Iya. saja. Ya. Kalau kamu tutupi, dosa itu namanya. Ya. Itu maksudnya. Kalau kamu tutup sesuatu yang seharusnya kamu terangkan, tidak kamu terangkan. Ya, benar. Itu dosa. Ya. Jadi beberapa kali kamu dosa. Begitu makanya. Jadi jangan tidur. Iya. Dan Jelas. itu bukan cara. Saya tidak Mengingatkan ini supaya lurus, supaya jangan berbohong tersiap. Karena banyak kegagalan yang berbeda-beda. Terima kasih Jadi majelis. ada maksud dari kalimat itu, karena saya sudah membaca beberapa berita acara yang ini kok dulu dia mengaku begini, lalu begini, tujuannya begitu. Saya mengingatkan saksi karena sudah bersumpah, kan dia, dan dia mengaku bersalah. Semua kita mendengarkan, saya salah, saya ingatkan dia. Kalau sudah salah, jangan lagi ngarang cerita, bongkar semua. Siapapun yang terlibat, bongkar semua. Ya, jangan tutup sedikit pun. Apa perbuatan terdakwa kalau kamu disuruh atau kamu hanya membantu saja, buka saja semuanya. Ya, Ustaz? Ya. Ya, Ustaz, sama siapa? Silakan tanya.
terima kasih majelis. Termasuk kalau pekerjaan saudara juga jangan ditutupi, jangan ditimpakan kepada orang lain. Seadanya aja, apa adanya majelis. Terima kasih. Saudara saksi, saudara beragama Kristen. Saudara di sini menyebutkan di salah satu yang ke-6 ini BAP saudara. Demi Yesus bla bla bla. Siapa sih Yesus tuh? Kenapa ada yang berkata? Ya jadi begini, kalau tidak paham juga menjawab dan segala macam, tidak perlu harus memaksa. Kasus ini yang perlu kamu terangkan dengan benar. Ya, ya bos. Ya, baik, saya teruskan juga pertanyaannya Atus. Kalau bisa jawab dijawab, kalau tidak bisa tidak bisa. Kenapa saudara dalam BAP terakhir saudara mengatakan gitu? Demi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bukan saya pelakunya. Gimana? Karena bukan saya pelakunya. Bukan saudara pelakunya. Ya. Yang menuduh saudara melakukan siapa? Waktu itu memang nggak ada yang menuduh saya pelakunya, tapi saya karena dibawa terancam, disiksa saat pada tanggal 10 Juni. Belum ini jauh, belum itu ya. Ya sudah lah ya. Jadi yang saudara bilang jujur kan nih, menurut saudara di sini kan. Saudara tadi mengatakan kan bahwa saudara melakukan perintah-perintah terdakwa ini karena takut. Betul? Ya. Takut kenapa? Saya catat di sini. Pertama saudara bilang takut karena diancam. Betul? Ya. Diancam karena ibu ini banyak jagoannya atau banyak premannya atau apalah itu menurut saudara, betul? Bukan hanya itu aja, pada saat itu juga saat diperiksa di sana. Tunggu. Jangan, saudara ini begitu. Ditanya apa, jawab apa nih? Saya tanya, saudara takut? Tadi kan waktu disuruh diperintah macam-macam itu waktu kejadian. Betul nggak? Ya. Takut. Kenapa saudara takut? Saudara bilang karena saudara diancam mau dilaporin, mau dibunuh. Saudara takut diperlakukan seperti Angelin. Ya. Ini kan omongan saudara. Ya. Angelin sama saudara kuat mana, lemah mana? Kalau Angelin bisa dibanting begitu sama terdakwa ini, saudara takut dibanting sama ibu ini? Bukannya saudara yang bisa banting dia? Bagaimana saudara takut seperti ibu ini melakukan terhadap Angelin? Ya, manajer yang beliau kan saya nggak ikut ya maunya dia. Saat dipecat di situ saya kerja di mana dan tinggal di mana, sedangkan saya keluarga itu. Ini kata-kata saudara takut diperlakukan seperti Angelin. Lain lagi mau tinggal di mana diancam sama preman tuh lain lagi. Kalimat saudara yang mengatakan saudara takut diperlakukan seperti Angelin ini bagaimana ini? Memang Angelin sebesar saudara atau saudara sebesar Angelin? Kok bisa takut? Kalau ada kucing diinjak, saya takut diperlakukan seperti kucing. Kan nggak masuk akal. Gimana ini? Saudara takut seperti diperlakukan terhadap Angelin? Ya, namanya saya juga butuh hidup ya. Bukan. Pertanyaan ini kan gampang. Saudara takut diperlakukan seperti Angelin. Bagaimana ini? Coba logikanya atau saudara jelaskan supaya kita bisa mengerti, bukan seperti orang bodoh. Oke. Ya, kan dia juga saya diperlakukan sama seperti Angelin. Ya mungkin saya juga ya seperti itu ya pikir saya. Seperti apa diperlakukan Angelin? Seperti apa? Mungkin ya keadaan Angelin tidak bernyawa seperti itu yang saya takut. Gimana diperlakukan tidak bernyawa seperti Angelin? Ya mungkin dibunuh atau diapain. Bagaimana dibunuhnya? Ya. Sudahlah, cukup kita sudah lihat ya, guys ya. Takut dibunuh. Ya, terus ya, bukan takut karena dikasih 200 juta tidak lapor. Ini kan takut tidak melapor kan? Takut apa sih ini? Takutnya saya dibunuh sama orang-orang. Emang tadi udah bilang ya, belum tahu, cuman takut karena omongan ibu terdakwa ini ya. Begitu. Tidak tahu ada orang-orang yang katanya akan membunuh saudara itu, saudara nggak tahu kan? Dan pada saat itu juga ibunya menjanjikan uang 200 juta, ya saya ketakutan, uangnya saya tidak pikirkan, yang saya ketakutan itu aja, terutama saya dibunuh. Takut dibunuh karena omongan ibu saja, gitu kan? Andai saya keluar dari situ, jangan sampai saya ditunggu sama orang-orangnya, ya saya terbunuh, sedangkan saya masih butuh hidup untuk membahagiakan keluarga saya. Baiklah. Oke. Saudara kan tadi ditanya sama jaksa ini, saudara ada menurut
menuruti apa yang diperintahkan oleh ibu ini. Telanjangin, begituin, beginiin. Ada yang saudara turutin, ada yang saudara tidak turutin, gitu kan? Nyundut, nggak mau. Perkosa, tidak mau. Kenapa yang lain saudara takut, terus mengikuti? Kenapa yang lain saudara berani menolak? Kenapa tuh? Nggak takut lagi di situ? Waktu itu ya namanya ya karena apa? Anak di bawah umur pasti saya nggak berani karena saya juga punya adik seumur Ya udah, bapak. oke. Karena itu anak kecil nggak berani. Kalau yang nyundut? Ibunya sendiri yang menyuruh Iya kan saudara disuruh. Ya. Saudara menolak. Tidak mau nyundut kan? Ya. Berani menolak. Ya, itu bukannya berani dengan terpaksa saya beranikan diri. Ini yang saya bilang, saudara Ya. kalau ditanya jawabnya muter-muter. Saudara disuruh macam-macam. Ada yang saudara ikuti karena takut. Kemudian saudara disuruh sundut itu. Saudara tidak mau. Pertanyaan saya, kenapa di saat itu saudara berani? Saudara tidak jadi takut. Kenapa? Karena saya nggak berani menyundutnya karena di depan mata saya seorang anak kecil. Walaupun itu udah mati, saya nggak berani kalau anak kecil. Kalau disuruh nyekek pakai tali, berani? Nggak berani kalau. Apalagi yang saudara nggak berani? Nggak berani kenapa nih? Karena nggak tega, apa karena nggak takut, atau karena takut? Mohon izin ya, andai saja bapak menyekek anaknya sendiri yang masih di bawah umur, apakah bapak berani? Enggak, saudara ditanya apa, jawabnya apa? Itu aja. Itu diketawain orang, jawab dong yang benar ya. Iya, saya jawab yang benar, mohon izin yang mulia. Ya, sudah jawab. Iya, yang saya jawab yang benar. Karena saya melihat di depan mata saya anak kecil, itu yang kenapa saya tidak berani menyeludupkan rokok. Lebih baik taruhan nyawa saya daripada saya menyeludupkan rokok seorang anak kecil. Kenapa nggak saudara tolak semua? Itu kan anak kecil. Kenapa nggak saudara tolak semua? Ya kalau itu ya, kalau seorang anak kecil itu kita menyelidiki ya. Bukan, didengar ini. Saudara kan disuruh macam-macam terhadap anak yang kecil itu. Ada yang saudara berani lakukan, ada yang saudara tidak mau. Kalau saudara tidak lakukan, tidak turuti perintah. Jadi terus itu pengacara kan jadi tanda tanya. Yang lain kamu menolak karena dia sementara ada yang kamu mau misalnya mengambil spray, mengambil tan, mengambil apa, semua kan itu kerja salah, sekalipun itu anak kecil juga. Ada kamu mau apa alasannya sehingga ada kamu yang tolak, ada yang aku katakanlah kamu tolak. Tadi kamu sudah jawab, adik saya ada sebesar dia masih anak kecil, tidak mau. Tapi perbuatan yang lain itu kan juga salah kepada anak kecil juga. Kenapa tidak kamu tolak? Itu maksudnya. Apakah tadi ada juga terungkap? Apakah karena tergiur uang 200 juta sehingga ini saya yang dapat uang ini 200, jangan-jangan benar seperti itu kan itu tadi. Yang benar bagaimana? Ya mohon izin yang mulia ya waktu itu ya. Pada saat itu ya memang benar yang mulia saya terpikir sama uang ya. Terpaksa saya harus terpikir ya terpaksa ya saya harus melakukannya. Hanya yang waktu itu saya disuruh tiap rokok, saya nggak berani. Di dalam hati saya itu aja nggak berani. Nah sekarang hanya nangis saja. Saya uruskan dulu. Yang tadi pertanyaan saya bahwa uang 200 juta itu adalah sesudah dikubur. Sebelumnya apa dijadikan saudara 200 juta? Iya, mohon maaf, boleh tadi saya lupa tadi itu. Kalau dari awal memang udah dijanji 200 juta di dalam kamar itu. Di dalam kamar? Ya. Jadi tawaran 200 juta di dalam kamar? Ya, 2 kali yang ini. Itu berulang saya tanyakan. Ya. Kan berulang-ulang saya tanyakan. Sudah, itu jawabannya. Tapi coba ditanya lagi, diperjelas. Nggak usah lah majelis, biar kelihatan orang ini berubah-ubah terus, biar kita bisa nilai majelis. Diperjelas nanti berubah lagi. Saya lanjutkan saja pertanyaan. Ya. Mohon izin. Saudara saksi dengar baik-baik, jangan berubah lagi nanti. Jadi nggak ada pegangan di persidangan. Waktu saudara masuk, saudara lihat itu Angelin lagi dibanting kan ke bawah, betul. Saudara nanya, coba saudara bilang lagi, apa yang saudara katakan? Jangan berubah lagi nih, kita catat nih.
Apa yang saudara katakan? Pada saat itu saya masuk, saya langsung rangkum bagian No, kepala. jangan sampai di situ. Tadi pun itu udah berubah. Saudara bilang langsung saudara angkat, kemudian atas tanyaan jaksa saudara bilang Margaret suruh angkat. Udahlah, sekarang yang saya tanya, waktu saudara buka pintu, saudara lihat itu dibanting. Apa yang saudara ucapkan? Tadi udah dicatat sih. Begini ya, sudah lurus yang mulia ya. Pada saat saya masuk, saya angkat bagian kepala korban dan saya bilang, Bu, ada maksudnya apa? Jadi kalau sampai begini. Jadi bukan waktu saudara buka, saudara lihat itu dibanting. Berubah lagi nih, nggak apa-apa. Jangan jalan kepala, ini menyangkut nasib orang. Mohon izin yang mulia ya. Tadi yang angkat itu yang bawa ke belakang mau dikuburkan itu. Bukan, ini yang tadi saya bilang ada muter-muter jawabnya, menghindar. Waktu tadi saudara bilang, waktu saudara buka pintu tanpa mengetuk, saudara lihat itu lagi dibanting. Saudara mengucapkan kata-kata. Apa yang saudara ucapkan? Kalau saudara bilang sekarang lagi, saudara tidak ucapkan apa-apa, kita catat juga. Pada saat saya masuk itu ya, saya rangkul korban. Tidak begitu, tadi yang saudara jelaskan. Ya, jadi ada tadi keterangan dia masuk, pegang masih berjalan di sini, langsung dia ngomong ke terdakwa. Ini masih saya. Waktu ditanya Kata-kata apa? Tidak salah lagi. Yang saya tanya lagi. Kalau saya tanya dia masuk, langsung pegang Angelin, berdarah tangannya, langsung kata alasan apa? Ibu begini ke. Nah itu waktu langsung ditanya lagi oleh jaksa. Jadi begini supaya pasti. Waktu saudara dipanggil, kan pintu tertutup. Ini keterangan saudara tadi. Saudara buka tanpa mengetuk. Saudara mengucapkan kata-kata. Jadi tidak benar itu. Saudara tidak ngomong waktu buka pintu. Pada saat saya masuk datang ini selalu tarik pintu buka masuk. Iya masuk. Lalu setelah saya masuk buka pintunya masuk itu ibunya melihat saya langsung panik kepala korban. Setelah itu saudara belum ngomong waktu itu. Belum. Waktu itu saya masuk saya angkat di korban. Ya. Saudara nanya apa? Bu, kok jadinya kok sampai begini? Gitu. Tadi saudara katakan. Ya. Maksudnya apa nih Bu? Ini pertanyaan yang pada saat itu ya, waktu itu setelah saya masuk, saya rangkul korban ini. Waktu itu ada darah di tangan. Bu, kok maksudnya apa aja kok sampai begini? Gitu. Ya udah, saya cuma mau penting ini pertanyaan untuk mengetahui ini. Ini maksudnya apa? Atau kenapa Bu jadi begini? Ya. Saudara bilang maksudnya apa nih Bu? Biar jelas supaya kita bisa kalah semua. Yang saudara katakan maksudnya apa? Atau kenapa nih Bu? Kalau mohon maaf ya, kalau maksud dan kenapa saya belum tahu ya. Saya pikirnya itu udah kenapa. Enggak, saudara nanyanya apa? Itu kita Bukan, nggak. saya maksudnya jelaskan. Saudara menggunakan kata maksudnya apa? Kan dia kenapa begini Bu? Iya. Atau tidak memang maksudnya apa dengan jangan jalan lagi bisa juga. Ya. Waktu itu maksudnya apa? Kenapa ibu saya bilang gitu? Ibunya hanya sementara saya aja. Waktu itu. Apa? Ibunya langsung memegang punggung kanan saya dan menggunakan tangan kirinya aja. Itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang saudara tanyakan bagaimana? Begini, apakah ini mengajarkan saudara jadi nggak boleh? Maksudnya apa Bu? Kenapa nih Bu? Itu perbedaannya besar sekali. Yang mana yang saudara ucapkan? Mohon izin yang mulia. Waktu itu saya masuk, saya angkat begini, Bu, maksudnya apa ini? Dan kenapa ini? Itu aja. Tiba-tiba nggak ada pertanyaan dari Bu Margaret. Waktu itu Margaret langsung datangi saya aja, memegang punggung kanan saya dan menggunakan tangan kirinya. Ibunya bilang, sudah, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke, udah. Ya, saya teruskan ya. Saudara banyak takut kan? Takut kan? Semua ini karena takut. Takut karena apa? Karena ancaman. Ancaman itu terus menerus saudara rasakan. Pikir pelan-pelan nih. Jawab dia, nanti kalau nggak bisa jawab nggak usah. Pikir dulu. Jadi begini nih supaya jelas. Saudara membungkus mayat yang katanya udah mati.
ambil cangkul, ambil ini. Saudara punya kesempatan untuk lari nggak? Waduh, ini gawat nih, ngubur orang mati nih. Gue lari aja deh. Ada kesempatan nggak untuk lari? Kalau lari nggak ada niat lari. Saya ya tidak ada niat lari. Ada? Ya, nggak ada. Kenapa? Ketakutan. Andai saya keluar nanti di luar, saya takutnya mungkin ditunggu atau di apa gitu. Ya, hanya karena kata-kata tadi ya. Itu kan satu kali kesempatan untuk lari, saudara tidak lari. Waktu disuruh, ayo itu campur lagi yang dalam. Ada kesempatan nggak untuk lari? Kalau lari pun saya takutnya andai saya lari. Ya nggak apa-apa. Pokoknya ada beberapa kesempatan untuk saudara lari, saudara tidak lari karena takut. Ya, kalau saya lari karena saya ketakutan juga. Kalau saya lari saya berpikir, jika ketahuan nanti saya lagi yang dibilang pembunuh itu. Makanya ya, saudara ada kesempatan lari, saudara tidak lari karena takut. Ya. Oke, kan begitu ya. Nih, tadi saudara melapor ke polisi karena saudara tidak betah, mau pindah, gitu kan? Diboncengin sama polisi nih kan? Jalan deh. Itu waktu itu masih ada ketakutan juga, udah deket polisi. Sangat ketakutan. Takut sama apa? Pada waktu itu di sepanjang perjalanan itu ya, Anda berbilang nggak terasa seperti duduk di atas motor. Bagaimana? Nggak terasa seperti duduk di atas sepeda motor. Seperti apa di atas kuda? Saya tanya saudara. Ketakutan aja. Ketakutan sama apa? Ya, apalagi saya dalam hati kepikiran itu orang-orang itu. Enggak, takutnya kan saudara takut sama siapa sih sebetulnya nih? Nah, sama orang-orangnya. Orang-orangnya ini. Saudara kan udah boncengan sama polisi. Kok masih takut? Kan saudara takut nih sama ibu ini. Ibu krempeng tua ini, saudara takut karena banyak premannya. Saudara jalan, pelukan sama polisi. Diperiksa sama polisi, nggak bilang, Pak, sebenarnya bunuh tuh ibu, Pak. Takut juga, masih takut sama tuh ibu. Udah dekat polisi juga. Nggak apa-apa, kan nanti kita menilai. Ayo, gimana? Takut, Pak. Takut sama apa? Saya jadi ditangkap ya, Pak. Mohon maaf. Bukan, itu kan saya ditangkap aja, Pak, ya. Ini yang saya bilang Anda muter-muter. Saya tanya, belum ada penangkapan, belum ada apa. Polisi banyak, belum diketahui mati. Udah dekat polisi, pelukan sama polisi, bilang sama polisi, Pak polisi, itu Ibu Margaret seperti cerita Anda yang begitu lancar di sini. Terima kasih. Ya, cukup saya ketakutan itu aja. Ketakutan sama apa? Ya udahlah ya, itu hak saudara untuk jawab. Karena saya juga masih membutuhkan hidup, itu aja. Kalau lari pergi ke Sumba, hidup nggak? Sama aja, saya lari dengan apa saya gunakan. Sedangkan mata uang saya nggak ada. Ya sudahlah. Ternyata saudara bisa kerja, bisa macam-macam. Saudara berapa hari itu? Dari kejadian tanggal 16 Mei sampai 20 Mei, 10 hari itu. Ada kesempatan lari ya, tapi tidak saudara lakukan karena takut. Sama aja kalau saya lari. Ya itu jawab aja, jawab aja. Ya sama aja kalau saya lari, saya dituduh sebagai pelakunya itu aja, terutama. Apalagi kalau saya kabur sebelum saya ditangkap, berarti saya lah pelakunya. Nah, saudara bisa lapor. Kalau sekarang kok jadi berani? Ya minta maaf. Ya sama saja kalau saya lari. Ya. Nanti saya dituduh pelaku. Ya itu. Kapan saudara mulai dalam tanda kutip jujur? Kapan? Saudara mulai berani untuk bilang ibu ini. Kapan? Sudah ada pengacara-pengacara saudara yang hebat itu? Enggak apa-apa. Kapan saudara berani bicara begitu? Pulang aja majelis deh. Polisi keluar itu. Keluar itu. Pengunjung jangan merespon. Jangan merespon ya. Ya. Sudah, kalau menonton sidang, jangan ngomong di situ. Ya, kita dengar baik-baik. Majelis dia mengancam saya dengan kata-katanya, keluar, kami tidak akan teruskan persidangan ini, biar dicatat.
ada orang bule marah-marah dalam persidangan di Republik ini. Kami tidak akan terus. Pak polisi keluarin waktu. Sudah mendengar pertanyaan yang tak resmi. Pak polisi keluarin. Ya dia pengunjung. Ya saya sudah. Pengunjung bisa diam apa tidak? Tadi yang bisa marah. Iya. Ya. Jangan ada ngomong sekali lagi silakan. Silakan. Saudara saksi, Ya. tadi saudara saksi mengatakan tidak berani melapor atau terima uang supaya menjadi bukti. Betul, terima uang ada bukti nih, gitu. Ngerti nggak pertanyaannya? Tadi saudara bilang, saya tunggu uangnya diberikan, kalau uang diberikan saya lapor polisi supaya menjadi barang bukti, betul nggak? Ya, Gitu. karena itu salah satu yang menguatkan saya itu aja. Gimana? Yang jelas? Andai saya dapat uang itu salah satu itu yang menguatkan saya. Untuk menguatkan Ya, saudara, ya. untuk apa? Melapor Melapor, kalau pelakunya yang sebenarnya itu. begitu. Ya. Kalau ada kuburan nggak jadi alat bukti. Kan kalau alat bukti ada uang, ada kuburan, ada macam-macam, itu kan barang bukti juga. Kan orang baru tahu hilang setelah berapa lama itu. Gimana itu? Nggak bisa jawab ya? Ya, bisa dijawab kalau nggak bisa. Jadi ini jawabannya tadi, uang itu kalau diterima Bisa jadi. akan dilapor ke polisi menjadi bukti. Yang saya tanya, apakah barang bukti kuburan menurut dia bukan barang bukti? Dia tidak bisa jawab, cukup aja dia. Terima kasih yang mulia. Agus, Ya. biar lebih dimengerti yang mulia, kalau dipanggil saksi-saksi kadang kurang nyambung nih. Kalau pertanyaan saya tidak kamu mengerti, bilang tidak mengerti, biar saya ulang ya. Ini semua seluruh dunia mau tahu nih, kamu direkam. Sebentar malam juga muka kamu udah ada di YouTube, di TV. Tadi saya tanya nih ke kamu nih, Gus. Tahu nggak Gus, kalau membunuh orang itu bisa ditangkap polisi? Tahu. Ya. Tahu nggak membantu orang, kalau benar nih, membantu orang yang sedang melakukan pembunuhan juga bisa ditangkap polisi? Tahu. Tadi kamu ditanya, sore itu setelah kejadian pembunuhan, kamu tahu nggak bahwa ada laporan ke polisi? Ya saya dengar-dengar omongan Ivon segala macam, ya kan? Kamu nggak larang nih terdakwa, Bu, kok lapor polisi, kan dikubur dalam rumah Bu, nanti saya juga kena nih. Kan kamu tahu bahwa bisa ditangkap polisi, nggak ngomong? Ya, saya juga ketakutan nggak berani. Hah? Ketakutan nggak berani. Bukan, kan begini, kamu tadi berdasarkan penjelasan kamu, Gus, sesudah dikuburkan, kamu bilang, walaupun dibolak-balik, kita juga nggak tahu mana yang benar nih. Kamu bilang tadi bahwa kamu dijanji uang 200 juta, yang penting jangan ngomong kepada siapapun Ya. bahwa si Angel itu dikubur di rumah. Ya kan gitu. Ya. Kamu kan bilang tahu, melihat orang membantu menguburkan juga bisa ditangkap polisi. Pertanyaan saya itu tadi, waktu sore tiba-tiba pergi lapor polisi, nggak dilarang sama kamu? Bu, kalau ibu lapor polisi, datang polisinya dibongkar semua, ketahuan dong saya yang nggak salah ini, juga ikut ke bawah-bawah nanti. Kok diam aja kamu? Ya, waktu itu saya diam karena ibunya menjanjikan saya uang, ya saya diam aja. Kan bisa ketahuan dijanjikan Ya. uang. Jadi karena dijanjikan uang, tidak melarang juga waktu dilaporin ke polisi ya. Ya. Gitu ya. Ya, dijanjikan uang dan ketakutan sama orang-orangnya. Itu aja. Ketakutan sama orang-orangnya dan dijanjikan uang. Kamu tadi menjelaskan soal kejadian di rumah itu hanya berdua aja ya. Ya. Hanya berdua saja kan.
waktu disuruh kubur sama terdakwa ini, kamu nggak ada ide atau usul, Bu, jangan dikubur di sini, kan ibu bisa nyetir, ada mobil, cuman kita berdua, kita buang aja keluar. Ini ikut keterangan kamu dulu nih, nanti saya kembali ke pengakuan kamu yang terakhir aja nih, karena keterangan kamu yang terakhir, ibu ini jadi terdakwa di sini. Tidak ada pikiran begitu. Nah, karena waktu itu ya pada saat penguburan udah saya ketakutan dan panik, ya terpaksa ikut ngubur di situ. Gimana? Dan di situ ibunya tunjuk saya gali, ya di situ saya kubur. Ya. Lebih takut lari atau disuruh kubur? Dua-duanya. Pada waktu itu ibunya minta saya menggali di situ, mengubur di situ, dan saya juga ada posisi panik dan ketakutan. Ya, saya disuruh di tempat itu menguburnya, ya saya kubur. Itu aja. Itu aja ya. Terus kamu tadi 12.30 nih, kan ditanya 12.30, menurut kamu Gus sudah nggak ada lagi ya? Angelin udah di dalam kamar dari jam 10 ya? Kan gitu tadi keterangannya. Tidak melihat lagi di jam 12.30, hanya dipanggil ke dalam. Ya, Gus. Ya. Sebelum 12.30 itu Gus, kamu kan tadi bilang dari kamar pegang apa tuh? Pegang palu, pegang gergaji. Itu kamu dari arah mana itu? Sebelum 12.30 itu? Mau pergi kerja di belakang. Oh, dari dalam kamar. Ya. Mau pergi kerja ke belakang. Ya. Nggak ketemu Handono sama Susiani dong? Enggak. Jadi sebelum 12.30 pas kamu pegang-pegang palu itu nggak ketemu lagi sama Handono sama Susiani ya? Ya. Mau menuju ke belakang bekerja. Mau menuju ke belakang bekerja ya? Jadi 12.30 sebelum dipanggil yang menurut kamu sekarang di sidang ini, sebelum kamu berangkat bekerja pegang-pegang barang itu tadi udah nggak ketemu Handono Susiani. Iya. Angelin juga udah nggak ada. Ini saya mau pastiin nih, ikut keterangan kamu nih ya. Pembunuhan di kamar Margaret, di kamar terdakwa kan? Jam 12.30 pas kamu masuk. Barang-barang yang ditemukan di kuburan itu, ini saya perjelas lagi nih. Baju punya kamu, Ya. celana punya kamu, Ya. korden punya kamu, ya kan? Rokok yang dipakai nyudut punya kamu, Ya. pisau punya kamu. Ya. Emang di dalam kamarnya terdakwa nggak ada barang sama sekali apa? Waktu itu ibunya minta ya saya mengambil. Oh jadi semua Ya. barang diambil dari Ya. kamar kamu ya, Ya. termasuk spray tadi. Ya, teman spray. Semua disuruh karena takut diancam ya. Ya. Kalau kamu Gus selama 2 bulan di situ, emang sering ngobrol sama Susiani sama Handono nih? Sering ngobrol? Ya, ngobrolnya hanya sebentar aja, nggak terlalu lama. Kadang nyapa gitu aja. Nyapa. Selama 2 bulan itu sering cerita-cerita tentang Angelin nggak? Nah, nggak pernah. Hah? Nggak pernah cerita-cerita, hanya sekali itu aja yang cerita tentang Angelin sama Bu Susi. Jadi kamu selama 2 bulan tidak pernah cerita tentang Angelin ke Bu Susi? Nah, sekali itu aja. Iya, selain tanggal 15 itu. Ya. Ya kan? Ya. Sebelum tanggal 15 itu, kamu kan tadi bilang sudah selesai. Ya, yang pada Terus belum tanggal selesai. kejadiannya. Belum selesai pertanyaannya. Kamu kan sudah jelasin di sini sering dicubit, ya kan? Sering Ya. dimarahin, kan gitu. Kamu ceritain selama 2 bulan kamu di situ. Ya. Kamu tidak pernah cerita ke Susiani selain yang melihat berdarah itu. Ya, nggak pernah cerita karena mereka ya keluar, kadang kembali gitu. Nggak pernah cerita ya. Jadi Ya. kamu hanya cerita yang tanggal 15. Ya, pada saat itu ya. Yang tanggal 15 Ya. sehari sebelum Angelin Ya. dibunuh. Ya. Kamu ceritanya pagi atau sore? Waktu itu sore yang cerita. Sore kamu cerita ya. Ya. Tanggal 15 itu hari Jumat ya? Ya. Kejadiannya yang kamu lihat berdarah tadi pagi atau sore? Siang, agak siang sekitar kalau nggak salah yang hidungnya berdarah itu sekitar jam 10-an kalau Telinga ya, telinga berdarah
hidung berdarah hari Jumat jam 10-an ya. Sekitar Sekitar jam segitu hari Jumat. Ya. Kamu tahu nggak setelah itu Angelina ke sekolah? Hari Jumat? Enggak sekolah hari Jumat. Hari Jumat nggak sekolah. Ya. Menurut kamu nggak sekolah? Jumat Sabtu enggak sekolah waktu itu. Waktu itu Ya. Jumat Sabtu nggak sekolah ya. Ya. Saya ke tanggal 24 nih. 24 Mei kan kamu dihancur-hancurin parah tuh. Ya. Padahal hari yang dinanti-nantikan itu kan Ya. mau terima 200 juta ini. Apakah mau kamu pakai melapor atau mau kamu pakai untuk hidup kamu, itu pertimbangan kamu sendiri. Itu hari yang dinanti-nantikan. Diam kamu. Polisi datang dari tanggal 18, nggak mau kamu ceritain kan? Karena kan dijanji 200 juta tadi, betul? Ya. Jadi nggak mau cerita ya, nunggu uang itu untuk lapor polisi. Oke lah, buat lapor polisi, ya kan? Halo.